Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang mudah selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, ya kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu besar bagi kita semua sehingga kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan berbagai macam rangkaian ibadah. Ya, di bulan Ramadan, di bulan yang penuh dengan kemuliaan, di bulan ya di mana momentum yang sangat kuat bagi kita untuk berharap dengan harapan terbesar agar bisa mendapatkan pahala dan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang itu semua bisa kita usahakan dengan melaksanakan berbagai macam ketaatan untuk Allah Tabaraka wa taala. Dan mudah-mudahan ya dengan berkumpulnya kita di masjid ini dan dengan bersama-samanya kaum muslimin di salah satu dari rumah Allah Tabaraka wa taala, mudah-mudahan bisa menjadi nilai ibadah, ya bisa menjadi menambah perbekalan kita yang untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti. Tapi para jemaah mudah-mudahan dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ketahuilah bahwasanya ibadah yang kita laksanakan sekarang di dunia baik berupa ibadah shaum ya di bulan Ramadan ini merupakan ibadah yang memiliki keutamaan besar. Ya. Walaupun secara zahir kita dapatkan dengan melaksanakan ibadah ini mungkin sebagian kita, ya mungkin sebagian tidak, sebagian kita masih merasakan lapar, masih merasakan dahaga, masih merasakan berat. Ya makanya ini perkara yang manusiawi, ya makanya ini perkara yang manusiawi. Mungkin bagi yang sudah terbiasa ya dari semenjak kecil sudah terdidik oleh orang tuanya untuk melaksanakan ibadah ini terasa ringan, ya terasa mudah bagi kita. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ya yang sebagian orang menganggap ini ibadah yang berat, sebagian orang menganggap ini adalah sesuatu yang menakjubkan mungkin bagi mereka. Kadang-kadang ketika orang-orang di luar agama Islam mendengar kaum muslimin menahan tidak makan dan minum dari mulai subuh sampai maghrib, mereka kaget. Padahal ini satu hal yang biasa mungkin bagi kita yang sudah terbiasa untuk mengamalkannya. Tetapi mungkin masih ada yang merasakan rasa lapar, masih terasa dahaga. Ini manusiawi, ya bukan satu hal yang membuat dirinya tercela, tidak. Ya, ini satu perkara yang biasa. Oleh karena itu, ya bersabarlah karena lapar, dahaga, haus kita selama kita melaksanakan ibadah puasa akan mendapatkan ganjaran pahala yang begitu besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ini bukan adab, ini bukan pula kehinaan atau kerendahan bagi kita dengan melaksanakannya. Justru ini kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua. Baik. Dan ketika kita rela sabar berlapar-lapar sekarang di dunia, ya, berlapar-lapar kita tidak seperti sebagian manusia yang lain yang mungkin mereka bergelimang makanan, berlezat-lezat, mewah makanannya. Baik, kita ketahui sekarang makanan aneh-aneh, harganya pun mengerikan ya. Maksudnya sangat mahal sekali, macam-macam makanan orang zaman sekarang. Mungkin ada orang yang sehari-hari makan makanan yang demikian. Tetapi ketika itu tidak dibarengi dengan ketaatan, ya, tidak dibarengi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dibarengi dengan ketaatan ibadah, amalan-amalan yang bisa membuat Allah Subhanahu wa taala meridai kita, ya, maka itu akan berubah menjadi makanan-makanan yang sangat-sangat mengerikan. Yang insya Allah ini akan menjadi bahan pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini tentang apa yang akan dimakan oleh sebagian besar manusia. Ya, kita katakan di sini sebagian besar manusia. Kenapa? Karena sebagian besar manusia
ya, hukum asal manusia, kita semua tercipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu sebagai apa? Kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kayu bakar api neraka. Ya, ini satu hal yang perlu kita ketahui. Ya, ini menjadi hukum asalnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, bahwasanya manusia, ya, Allah Tabaraka wa taala walaqad mengatakan walaqad dara'na katsiran minal jinni wal ins, ya, walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah aku persiapkan untuk sebagai kayu bakar api neraka itu katsiran minal jinni wal ins, sebagian besar dari manusia dan jin. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Asr, sebagaimana sudah kita hafal, kata Allah Tabaraka wa taala, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya yang namanya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Ya, menunjukkan apa? Bahwasanya hukum asal manusia itu adalah berada dalam posisi yang enggak aman. Ya. Posisi mereka adalah sebagai seorang yang merugi. Ini hukum asalnya. Barulah dikecualikan kata Allah apa? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali mereka yang beriman, kemudian mereka beramal saleh, mereka saling mewasiatkan kepada kesabaran dan mewasiatkan di atas al-haq. Sehingga kata para ulama di antara tafsiran dari ayat ini, hukum asal manusia itu berada di dalam neraka. Ya, hukum asal manusia. Hal ini senada dengan sebuah hadis riwayat oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti memanggil Adam alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Adam, wahai Adam. Adam pun menghadap ke hadapan Allah Tabaraka wa taala, labbaika wa sa'daik wal khairu fi yadayka, kata Adam. Aku menyambut panggilanmu wahai Rabb, ya, dan segala kebaikan ada pada kedua tanganmu, kata Adam alaihissalam. Kemudian apa kata Allah Tabaraka wa taala, ya Adam, akhrij bi'thanna. Wahai Adam, keluarkan dari anak keturunanmu yang mereka adalah penduduk neraka. Maka kata Adam alaihissalam, fama bi'thanna. Seberapa banyakkah wahai Rabb dari ke anak keturunanku yang mereka adalah penduduk neraka? Maka jawaban Allah Subhanahu wa taala, min kulli af tis'ah wa tis'ah wa tis'in. Dari setiap 1000 orang anakmu, ya, maka penduduk nerakanya adalah 999 orang. Satu berbanding 999. Hanya seorang dari 1000 orang yang akan masuk ke dalam surga. Ya, ini menjadi catatan apa? Bahwasanya keumuman manusia mereka akan menjadi penduduk neraka. Tinggal mau pilih mana kita? Mau pilih kebanyakan orang? Makanya jangan aneh ketika kita membawa kebenaran, ketika kita membawa kebaikan. Banyak orang yang menentang, banyak orang yang tidak suka. Jangan aneh kenapa orang kufar sekarang mereka besar, negara-negara kafir kenapa mereka besar sekali, kuat sekali. Memang demikian Allah catatkan. Ya. Allah tetapkan demikian bahwasanya penduduk neraka memang paling banyak, jauh lebih banyak dibandingkan para penduduk surga. Sampai-sampai kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yazalu fil jannati fadlun. Ya, sampai-sampai ketika manusia sudah masuk semuanya, penduduk surga sudah menempati surga, penduduk neraka sudah menempati neraka, ya, yang mana neraka sampai penuh sesak. Di sana, wala yazalu fil jannati fadlun, adapun di surga selalu ada tempat kosong, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yusyi Allahu laha khalqan wa yuskinahu fadlal jannah. Sampai-sampai Allah menciptakan makhluk yang baru untuk ditempatkan di tempat-tempat kosong yang berada di dalam surga. Ya, menunjukkan apa? Ini berbahaya. Kita semua terancam. Ya, Nabi sudah tidak ada, Rasulullah SAW sudah tidak ada. Beliau adalah satu-satunya orang yang diberikan wahyu oleh Allah Tabaraka wa taala untuk memberitahu siapa dari manusia yang bisa masuk ke surga dan siapa yang bisa masuk neraka. Sehingga tidak ada seorang pun dari kita, para jemaah sekalian, yang bisa menjamin dirinya pasti selamat dari mengerikannya api neraka. Yang bisa kita lakukan adalah berusaha keluar dari keadaan asal ini. Keluar dari keadaan asal sebagai kayu bakar api neraka. Maka ketika manusia tidak mampu keluar dari keadaan asal ini, belum lagi ditambah dengan berbagai macam keburukan-keburukan yang dia lakukan ketika dia hidup di dunia, ya, maka balasannya adalah perkara yang sangat mengerikan. Hukum asalnya, keadaan asalnya, ya, yang namanya azab di dalam neraka itu tidak ada istirahatnya sama sekali, ya, terus menerus. Ya, nggak ada sama sekali mereka bisa beristirahat, rehat sejenak nggak bisa. Sampai-sampai para penduduk neraka mereka mengatakan, ya ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min 'adzab.
Ya, mereka bilang sama khazanah, para penjaga neraka, malaikat-malaikat penjaga neraka, tolong mintakan sama Rabb kalian, ya, beri kami sehari saja, 1 hari saja untuk rehat istirahat dari azab yang sangat menyakitkan ini. Baik, ya. Kata para malaikat apa? Kalau awalam ta'tikum rusulukum bil bayyinat, bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul kalian yang menjelaskan tentang segala sesuatu? Itulah waktunya bagi kalian untuk memilih mau istirahat sekarang atau mau terus-menerus berada di dalam azab. Nah, itu kapan? Itu sekarang di dunia. Pilihan kita adalah sekarang di dunia, mau masuk ke dalam neraka yang begitu mengerikan atau berada di dalam nikmat yang sangat-sangat luar biasa di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka ketika manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya, dia masuk ke dalam neraka. Hukum asalnya tidak berhenti ya. Maka kalau kita beri kajian, beri nama judul kajian ini hidangan para penduduk neraka, ya, kalau terpikir oleh kita akan ada makan di sana, akan ada rehat sejenak setelah diadab, makan dulu ya. Seperti mungkin penjara sekarang di dunia, orang di penjara kemudian tetap dikasih makan. Tapi maka neraka seperti apa akan kita bahas sekarang. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang bagaimana makanan yang ada di dalam neraka. Disebutkan dalam Al-Qur'an, inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha qussatin wa 'adzaban alima. Allah Ta'ala sebutkan, ya, inna ladaina ankalan wa jahima. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, di sisi kami ada ankal, ada siksa-siksa. Ya, kita bahas lebih detail tentang kalimat ankal yang sangat mengerikan. Wa jahima, ya, dan api yang panas. Wa ta'aman dha quswah, dan ada makanan kata Allah Ta'ala yang maksudnya di dalam neraka, tetapi makanan ini dha quswah. Ya, makanan yang membuat mereka yang memakannya akan tersedak. Baik, kita bahas dari kita bahas dari ayat yang sebelumnya yang tadi kita bacakan, ayat ke-12. Ya, baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna ladaina ankalan wa jahim. Ya, ay inna 'indana ankal, ay 'adzaban shadidan. Ya, ja'alnahu tankiran lilladzi la yazalu mustamirran 'ala dhunub. Bahwasanya yang di dalam tafsir dari ayat tersebut, makna ankal adalah azab yang sangat-sangat keras. Ja'alnahu tankilan. Ya, kenapa diberikan nama an-nakal? Ya, ankal itu jamak dari naklun. Diberi nama nakal karena ini nakal itu artinya adalah ikatan. Ya, nakal itu belenggu. Baik. Kenapa diberikan nama azab ini dengan ankal atau nakal? Ya, karena azab ini adalah sesuatu yang akan membelenggu mereka para penduduk neraka. Jadi di belenggunya ini bukan secara makna, ya, bukan secara harfiah, tetapi secara makna. Baik. Ya, ini dibelenggu dengan azab, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa melakukan apapun karena harus terus-menerus yang tersibukkan dengan azab-azab. Ini makna yang pertama. Lilladzina la yazal mustamirun 'ala dzunub, bagi mereka yang terus-menerus melaksanakan dosa-dosa. Wa jahiman, dan jahim adalah api yang sangat-sangat panas. Berkata Al-Habib Ibnu Katsir rahimahullah, ya, makna ladaina ankalan, kalau menurut beliau sebagaimana datang maknanya, ankal artinya belenggu, ikatan berarti diikat mereka ini, ya, para penduduk neraka diikat. Tapi sebagaimana ini pendapat dari Ibnu Abbas, Ikrimah, Tawus, ya, kemudian yang selainnya dari kalangan para ahli tafsir. Baik, ya, wajahim adalah sa'ir, ya, api yang sangat-sangat panas. Baik. Berkata Imam Al-Baghawi di dalam tafsir beliau, inna ladaina, ya, ankalan ay quyudan 'idhaman, yakni merupakan rantai, ya, rantai yang sangat besar, la tanfaq abadan, ya, yang sama sekali tidak akan dilepaskan ikatan ini selama-lamanya. Ya, salah satu sifat penduduk neraka, ya, mereka akan hidup di dalamnya dalam keadaan terikat. Ini banyak sekali dalilnya. Ya, mereka dalam keadaan terikat dan bentuk ikatannya macam-macam. Ya, bentuk ikatannya macam-macam. Ya, ada yang diikat di kakinya, ada yang diikat tangannya kemudian disatukan dengan lehernya, ya. Dan ada ikatan-ikatan yang lain yang lebih mengerikan, akan kita bahas insyaallah. Baik, ya. Berkata Al-Kalbi aglal min hadid, ya. Kata Al-Kalbi bahwasanya ikatan bagi mereka para penduduk neraka merupakan belenggu terbuat dari besi yang sangat besar, ya, terbuat dari besi yang sangat besar. Baik, ya. Kemudian kata Asy-Syafi'i, ya, disebutkan tentang makna ankar, ya,
apakah kalian mengira, kata beliau, atarawna anna Allah Ta'ala ja'ala al-ankal fi arjuli ahli an-nar khasyata an yahrabu. Ya. Kata Imam Asy-Syafi'i, apakah kalian kira ya, dengan diikatnya mereka para penduduk neraka dikhawatirkan mereka kabur? Tapi ya Allah tidak, demi Allah bukan seperti itu, kata beliau. Gak bisa kabur, para penduduk neraka itu pada hakikatnya gak bisa kabur, sudah gak bisa pergi kemana-mana lagi. Ya, ketika para penduduk surga sudah memasuki pintu surga seluruhnya, dalam artian apa? Ada sebagian orang-orang yang beriman, ya, tambahan sedikit. Tapi ahli tauhid, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ibadah tahu bahwasanya Rabbnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena saking parahnya maksiat yang dia lakukan, sehingga dia harus diadab terlebih dahulu di dalam neraka. Ya. Mereka harus diadab terlebih dahulu di dalam neraka. Nah, orang-orang ini yang diadab terlebih dahulu di dalam neraka, mereka tetapi ahli tauhid, mereka masih punya kesempatan untuk keluar. Ya. Mereka masih akan keluar setelah selesai urusannya dengan dosa-dosanya sudah habis, ya, dibakar di dalam neraka, maka mereka akan keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Nah, ketika seluruhnya sudah keluar, para penduduk neraka yang harus diadab, yang sebenarnya mereka penduduk surga, istilahnya mereka ini jahannamiyun, ya, para alumni neraka jahannam. Mereka akan masuk ke dalam surga terakhir, ya. Ketika mereka sudah keluar masuk ke dalam surga, maka neraka akan tertutup serapat-rapatnya. Bahkan panas gejolak neraka nggak bisa keluar dari neraka, saking rapatnya neraka. Memantul kembali kepada para penduduk neraka, ya, gejolak panas neraka yang ada di dalamnya. Jadi kata Al-Kalbi, jangan kira ikatan yang Allah Subhanahu wa taala ikatkan bagi mereka para penduduk neraka bukan karena khawatir mereka kabur, tidak. Ya, hukum asalnya mereka nggak akan bisa kabur sama sekali kemana-mana. Walakinnahum idza aradu an yartafi'u istaqalat bih. Akan tetapi, ya, jadi neraka itu bertingkat-tingkat. Tetapi tingkatan neraka disebut dengan darakat. Kalau surga bertingkat juga, tapi namanya darajat dengan huruf jim. Ya, kenapa darajat? Karena kalau darajat itu meningkat ke atas. Ya, meningkat ke atas seperti tangga itu kan diberi nama darajat, ya. Ya, tangga itu darajat meningkat ke atas. Kalau neraka darakat, kenapa? Karena meningkatnya ke bawah. Ya, jadi semakin bawah semakin parah. Keadabnya semakin parah. Siapa yang paling parah? Itu orang munafik. Ya, orang munafik mereka akan berada di dalam dasar neraka yang paling dalam. Nah, para penduduk neraka, kata Al-Kalbi, kenapa diikat? Karena mereka kadang-kadang ingin meninggi, ya, ingin merasakan dikurangi sedikit dari adabnya, karena semakin tinggi akan semakin sedikit adabnya. Setiap kali mereka ingin meninggi ke atas, maka ikatan tersebut akan kembali menarik mereka ke bawah. Ya, ini akan terjadi kepada para penduduk neraka. Waqala Al-Kalbi al-ankal al-aglal. Ya, berkata Al-Kalbi bahwasanya ankal adalah aglal, yakni rantai-rantai, ya, ikatan-ikatan. Kemudian di dalam ayat yang selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, keadaan mereka para penduduk neraka terikat, keadaan mereka para penduduk neraka terkungkung di dalam neraka, maka mereka pun diberikan makanan. Wa ta'aman dza qussah. Mereka mendapatkan makanan, ya, berupa dza qussah. Kita bahas di sini. Ya, seperti apa dza qussah ini? Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ya, yunshib fil halq fala yadkhul wa la yakhruj. Ya, makanan ini adalah makanan yang mengalir di kerongkongan mereka. Ya, makanan penduduk neraka. Gak bisa masuk dan gak bisa keluar. Ya. Jadi karena dia saking keadaannya bayangkan bagaimana keadaannya, ya. Makanan mengalir di kerongkongan, ya. Sehingga dia tidak bisa masuk dan tidak bisa keluar. Kata Imam Al-Qurtubi, ta'aman dza qusra ay ghair sa'id. Makanan yang enggak mudah untuk ditelan, ya. Dia akhud bil haq, dia menyangkut di kerongkongan. La huwa nazilun wa la huwa kharij. Dia tidak bisa masuk, enggak bisa dikeluarkan lagi. Ya, ini keadaannya. Saya pernah dapat cerita, ya, melihat langsung sih enggak pernah, ya, secara langsung, cuma dapat cerita. Ada seorang ikhwah, anaknya keselak sama apa itu cilok, ya. Cilok itu kan enak, Pak, ya, makanan yang enak, ya. Makanannya ini enak, tetapi kalau yang namanya udah kesel itu sampai membiru, katanya wajahnya, ya, nggak bisa nafas, membiru, tapi hampir meninggal anaknya ini, ya. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan akhirnya bisa dikeluarkan, ya, bisa dimuntahkan lagi.
Bayangkan keadaan seperti ini terjadi kepada penduduk neraka, tetapi bukan sebentar, terus menerus. Ya. Terus menerus, mereka nggak bisa mati. Para penduduk neraka nggak bisa mati. Mereka sampai minta kepada malaikat Malik. Siapa malaikat Malik? Pemimpinnya malaikat para penjaga neraka. Mereka minta kepada malaikat Malik, ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk, wahai Malik, mintakan saja agar kami ini dibunuh saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Malik ini lakum makithun, kalian nggak bisa seperti itu. Kalian akan terus hidup kekal selama-lamanya di dalam azab. Ya, menyakitkan bayangkan ya, yang akan mereka rasakan. Dan parahnya lagi, kalau tadi kita sebutkan itu tersedak oleh cilok. Kalau ini tersedak oleh apa? Dzaqusrah, ya. Disebutkan di sini. Kenapa nggak bisa ditelan? Kata Imam Al-Qurtubi, wa huwa al-bislin, az-zaqum wad-dari'. Ya. Ini merupakan jenis makanan yang pertama, al-bislin. Bislin, alhamdulillah kita sedang saum ya. Baik. Ini kadang-kadang kalau saya bahas ini orang nggak bisa makan lagi. Kalau sudah bahas tentang masalah ini. Baik. Ya. Bislin ini adalah nanah. Ya. Bayangkan, nanah itu yang dijadikan makanan bagi para penduduk neraka. Baik. Kemudian az-zaqum, ya, di antara makanan yang menyedak di leher-leher mereka adalah makanan dari pohon zakum. Bahwa zakum itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna qatratan min az-zaqum qutilat bidarid dunya." Kalau seandainya buah zakum ini netes-tetesannya ke dunia, ya hancur dunia. Baik, saking dahsyatnya buah zakum. Ini dijadikan makanan bagi mereka para penduduk neraka dan dibuat tersedak, bayangkan. Ya, dibuat tersedak bagaimana menyakitkannya kerongkongan mereka para penduduk neraka. Yang mungkin dahulu mereka nggak mau saum mulutnya, ya. Nggak pengen mereka nggak bisa mereka menahan atau bersabar untuk menahan lapar dan dahaga sebentar selama 1 bulan di bulan Ramadan. Baik, ya. Wad-dari' atau ad-dari'. Ya. Apa itu dari'? Dari' adalah duri. Ya. Kalimat duri dalam bahasa kita itu diambil dari kata ini. Ya. Ad-dari' dari bahasa Arab. Itu duri, ya, sehingga bayangkan duri yang menancap tadi menyangkut di kerongkongan sehingga tidak bisa masuk, tidak bisa pula dia bisa keluar. Ya, sebagaimana ini merupakan pendapat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Wa anhu aidan, demikian pula diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, annahu syauq yadkhul al-halq, fala yanzil wa la yakhruj. Kata Abdullah bin Abbas pula bahwasanya ini makanan yang berbeda. Kalau dori, kemudian zakum, kemudian bislin, ya ini nama-nama memang nama-nama makanan di neraka, akan kita bahas nanti. Tetapi kata Abdullah bin Abbas, kalau dzaqusrah ini memang makanan yang berbeda. Ya, jadi kalau kata Imam Qurtubi, ya, yang dimaksudkan adalah makanan-makanan tadi, ya, menyedap, tadi menghambat sehingga tidak bisa masuk, tidak bisa keluar. Kalau kata Abdullah bin Abbas ini beda. Ya, ini makanan yang berbeda. Ini berupa makanan yang penuh duri, ya. Dzatu syauq yadkhulul halq, yang dia masuk ke kerongkongan tetapi tidak bisa masuk ke dalam perut, nyangkut di sana. Tidak bisa masuk, tidak bisa dikeluarkan kembali, ya. Wa qala azza ay ta'amuhum ad-dari', yakni ya, makanan yang terbuat dari ad-dari' yang tadi sudah kita bahas, ya. Baik, ya, ini merupakan makanan yang pertama, ya, bagi para penduduk neraka. Baik. Kemudian yang selanjutnya, ya, di antara makanan bagi para penduduk neraka yang disebutkan dalam surat Al-Ghasyiyah di dalam ayat yang ke-6, ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan laisa lahum ta'amun illa min dhari', ya, sama dhari', yakni makanan yang penuh dengan duri. Baik, berkata Syekh Sa'di rahimahullah tafsir terhadap ayat ini, wa amma ta'amuhu fa laisa lahum ta'amun illa min dhari' wa la yusminu wa la yughni min ju'. Yang mana makanan ini, ya, disifati la yusmin wa la yughni min ju', ya, tidak bisa menggemukkan, tidak bisa pula menahan dari rasa lapar. Wa dzalika anna al-maqsud bil ta'am ahadu amrayn. Ya, yang demikian itu karena maksud dari makanan itu satu dari dua perkara. Imma an yasudda ju' sahibi wa yazil anhu alamah. Yang namanya makanan itu tujuannya yang pertama bisa dalam rangka untuk menahan rasa lapar atau untuk menghilangkan penyakit. Sebagaimana kita ketahui, sebagian makanan dipakai untuk sebagai pengobatan, ya, sebagai rahmat Allah Taala kepada kita, memberikan ilmu kepada kita tentang makanan-makanan yang bisa dijadikan obat.
Baik. Nah kalau kita nggak bersyukur sama Allah dari nikmat ini bisa jadi yang berubah menjadi makanan ad-dharir. Alhamdulillah. Ya. Baik. Jadi maksud dari makanan seperti itu yang pertama. Wa imma an yusmin badala min al-hazar, atau ya di antara bentuk maksud tujuan dari memakan makanan adalah untuk menggemukkan badan, maksudnya untuk membuat badan menjadi sehat, enggak lagi terlalu kurus ya. Baik. Itu di antara tujuan makan. Wa hadha ta'am, dan makanan ini yakni ad-dharir yang tadi disebutkan di dalam ayat yang ke-6 dalam surat Al-Ghasyiyah, laisa fihi syai' min hadhihi al-amrayn. Tidak ada satupun dari kedua maksud ini di dalamnya. Ya. Baik. Bal huwa ta'am fi ghayatil mirah. Akan tetapi ini merupakan ta'am, makanan yang sangat pahit sekali, ya. Makanan yang ada pada puncak rasa pahit. Sebagai gambaran buruknya makanan ini. Wan natn, demikian pula makanan ini sangat busuk. Baik. Pada penduduk neraka sebagaimana kita bahas tadi ada gislin, ya, itu merupakan nanah. Baik. Sangat bau sekali, ya, sangat bau sekali. Wal khissa, dan ini merupakan makanan yang sangat-sangat menjijikan. Nasallallahu alaihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua. Baik. Ya, itulah makanan bagi para penduduk neraka. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ya, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Kata Imam Ibnu Katsir, ya, disebutkan bahwasanya dhari' ini merupakan salah satu pohon yang ada di dalam neraka. Ya, dhari' itu adalah merupakan salah satu pohon yang ada di dalam neraka. Berkata Sa'id bin Jubair, ya, maknanya yang dimaksudkan adalah pohon zakum. Nah, ya, jadi yang mengatakan dhari' ini dan zakum sama. Ada yang mengatakan pohon yang berbeda. Baik. Kemudian di antara para ulama juga mengatakan, ada yang mengatakan bahwasanya ad-dhari' adalah hijarah, ya, bebatuan. Jadi bukan pohon tetapi batu yang yang tajam, ya, yang akan masuk ke dalam kerongkongan para penduduk neraka. Baik. Kemudian, ya, berkata Ibnu Abbas, yang diriwayatkan pula dari Mujahid, Ikrimah, demikian pula Abdul Jauza, huwa shibrik. Ya, ini merupakan pohon shibrik. Baik. Saya sudah coba searching apa maksudnya pohon shibrik ini. Ternyata pohon shibrik ini pohon semak-semak, ya, semak-semak kering, nggak ada daunnya, yang ada duri semuanya, duri nancap-nancap semua seperti itu. Dan wallah kalau di kita kayaknya jarang ya lihat pohon seperti ini. Dan kalau di Jawa Barat sepertinya jarang sekali. Tapi kalau di daerah-daerah panas seperti daerah timur, ya, daerah Sulawesi, saya pernah lihat di Palu pohon seperti ini. Ya, satu kayak tempat gitu padang, isinya semuanya pohon duri-duri seperti ini. Ya, jadi durinya panjang-panjang, nancap-nancap. Nah, itulah dhari, kata sebagian para ulama. Ya, ketika dimakan, bayangkan bagaimana ya, pohon seperti itu dijadikan makanan bagi mereka yang akan memakannya. Alhamdulillah. Baik, ya. Berkata Imam Bukhari, ya, ini merupakan satu tumbuhan. Ad-dhari itu merupakan salah satu tumbuhan yang ada di Jazirah Arab yang disebut dengan shibrit. Ya, kalau kata orang kata orang Quraisy, ketika dia dalam keadaan kering maka disebut dengan dharir. Ya, ketika dalam kering disebut dharir. Ketika dia basah maka disebut dengan shibrit. Maksudnya ketika berdaun. Wallah, tapi yang saya dapatkan itu nggak ada shibrit berdaun, ya. Semuanya penuh dengan duri, ya, kering dan penuh durinya. Baik. Kemudian, ya, yang selanjutnya tentang bagaimana keadaan makanan para penduduk neraka, ya. Disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Haqqah, ya. Kita baca dari ayat ke-30 dari ayat ke-24-nya, ya. Dari ayat ke-25. Baik, Bapak ada musyahidnya ada di ayat ke-35-nya. Baik. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Haqqah ayat yang ke-25, "Wa amma man utiya kitabahu bishimali fa yaqulu ya laitani lam uta kitabi." Ya, adapun mereka manusia yang diberikan catatan amalnya diberikan ke tangan kirinya. Ya, sebagai gambaran secara simpelnya, ringkasnya, jadi manusia ketika mereka menerima catatan amal itu akan terbagi menjadi dua. Ada yang menerima catatan amal di tangan kanan, mereka mendapatkan catatan amal-amal soleh. Kemudian catatan amal buruknya pun diperlihatkan kepada mereka, kemudian sama Allah tiba-tiba dihilangkan, dihapus. Artinya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala.
ada mereka yang menerima catatan di tangan kirinya. Ya, ada mereka yang menerima catatan di tangan kiri. Baik. Bagaimana keadaan mereka yang menerima catatan di tangan kirinya? Ya, yang simpelnya atau ringkasnya, mereka ini adalah orang-orang para penduduk neraka. Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya. Mereka mengatakan seandainya saja, ya, catatan ini tidak pernah aku lihat, kata dia. Aku tidak pernah melihatnya. Baik, ini terjadi kapan? Ketika sudah tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Ingat ya Pak sekalian, umumnya ya Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita manusia menyesal ketika sudah tidak bermanfaat lagi penyesalan tersebut. Ya, ini terjadi di akhirat nanti ketika menerima catatan amal, ketika mereka masuk neraka, ya ketika mereka melihat bagaimana mengerikannya hari akhirat dan seterusnya. Walam adri ma hisabi. Ya, dan seandainya saja aku tidak tahu bagaimana hisabnya. Ya, bagaimana maksudnya gak pernah tahulah bahwasanya dia pernah berbuat dosa, dia pernah berbuat kezaliman, dia pernah meninggalkan sholat, dia tidak beriman kepada Allah, gak mau ikut jalannya Rasulullah. Tapi seandainya dia tidak terlupakan itu semua. Ya laitaha kanatil qadiyah. Sampai-sampai dia mengatakan seandainya saja ya kematian ini benar-benar qadiyah, benar-benar menyelesaikan segala sesuatu. Tapi berharap bahwasanya ketika manusia mati itu selesai urusan semuanya. Ya, ini harapan siapa? Para penduduk neraka, bayangkan. Ya, yang mana kalau kita perhatikan ini senada dengan ucapan orang-orang zaman-zaman sekarang. Tapi mereka mengatakan apa? Ya, bahwasanya hidup hanya satu kali, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Seakan-akan kalau mati udah selesai, tidak ada apa-apa. Tapi ini perkiraan mereka. Ya, ini yang mereka harapkan, ini yang mereka inginkan. Tapi belum lagi orang-orang yang mengingkari adanya hari akhir, mengingkari adanya yaumul qiyamah, mengingkari akan dibalas dan lain sebagainya. Ya, semisal ucapan mereka dengan ucapan penduduk neraka ini. Ya, kata mereka wala, oh ya lainaha kanatil qadiyah. Seandainya saja yang namanya kematian itu menyelesaikan semuanya. Ma agna anni maliyah. Ternyata harta yang aku miliki tidak mencukupiku. Ya, tidak mampu menyelamatkanku dari azab yang akan aku dapatkan selanjutnya. Halaka anni sultaniyah. Sebaliknya sultaniyah, ya, kekuasaan, kemampuanku ya sama sekali tidak bermanfaat, justru malah memberikan kehancuran kepada diri kita sendiri. Selanjutnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Khudhuhu faghullu. Ya. Kata Allah Tabaraka wa taala, tangkap dia kemudian ikat dia. Ya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Baik, ya. Maka dalam sebuah periwayatan ketika Allah memerintahkan, ini kapan ini terjadi? Ini di hari kiamat. Ya, ini di hari kiamat, masih di padang mahsyar kejadian ini. Ketika mereka menerima catatan di tangan kirinya, ternyata banyak dosa di sana. Ternyata ya banyak sekali catatan-catatan buruknya. Tapi sampai dia berharap gak pernah melakukan itu semua. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, khudhuhu faghullu. Tangkap dia dan ikat dia. Dalam sebuah tafsir disebutkan ketika perintah ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi selanjutnya itu para malaikat semuanya berebut ingin menangkap dia. Ya, datang ingin menangkap dia. Tetapi semuanya ya tidak berani untuk menangkap. Kenapa? Karena yang Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan siapa? Malak Az-Zabaniyah, malaikat Zabaniyah. Baik, siapa malaikat Zabaniyah? Malaikat Zabaniyah adalah malaikat yang paling sadis. Ya, malaikat yang paling bengis. Baik, yang salah satu tugasnya adalah untuk meringkus mereka para penduduk neraka, mengikat mereka para penduduk neraka dengan berbagai macam ikatan-ikatan yang sangat-sangat mengerikan. Baik, kita bahas salah satunya di sini. Ya, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, tafsir dari ayat yang tadi kita bacakan, fa'indaha yaqulu Allah azza wa jalla khudhuhu faghullu tsumma al-jahima sallu. Ya, kata Allah Tabaraka wa taala ketika memerintahkan, ya ikat dia, tangkap dia, kemudian lemparkan dia ke dalam neraka. Ay ya'mur az-zabani. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Az-Zabani an ta'khudhahu 'anafan min al-mahsyar. Ya, agar malaikat Zabani ini meringkusnya, ya, menangkapnya dengan anaf, dengan kasar, ya, dengan sadis di padang mahsyar. Fataqul, kemudian diperintahkan untuk diikat. Ya. Bagaimana cara mengikatnya ini? Tafsiran yang pertama, ay tad'ul aghlal fi 'unqi, di mana di lehernya ikatan ini diletakkan di lehernya dengan diikat menggunakan rantai.
Baik. Tsumma tawarradahu ila jahannam fataslihi iya ay taqammaru fiha. Kemudian setelah diikat lehernya, ditarik ikatan tersebut dan dilemparkan dia ke dalam neraka jahanam dan dibenamkan di dalam neraka jahanam. Ini yang pertama. Baik. Tsumma jahim masallu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam ayat selanjutnya, kemudian masukkan dia ke dalam neraka, yakni tenggelamkan dia di dalam neraka. Tsumma fi silsilatin dzar'uha sab'una dhira'an fasluku. Ya. Kemudian masukkan dia ke dalam silsilah. Silsilah ini rantai, ya. Dzar'uha sab'una dhira'an yang panjangnya sepanjang 70 hasta. Ya. Satu gimana, Pak? Satu hasta segini ya. Ini satu hasta kurang lebih. Baik, ya. Tetapi apakah satu hasta yang dimaksudkan segini? Kita baca tafsir dari Ibnu Katsir. Ya. Wa qawluhu thumma fi silsilatin dzar'uha sab'una dhira'an fasluka qala Ka'ab al-Ahbar, berkata Ka'ab al-Ahbar, kullu halaqatin minha qadra hadidid dunya. Setiap rantai-rantai, ya, yang akan dijadikan ikatan bagi para penduduk neraka, ya, setiap lingkaran rantainya ini, kata Ka'ab al-Ahbar, itu seberat seluruh besi yang ada di dunia sekarang. Satu ikatan, ya. Seluruh berat besi yang ada di dunia sekarang. Baik, ya. Wa qala al-Aufi 'an Ibnu Abbas wa Ibnu Jarir bi dhira'il ma. Lantas apakah satu hastanya satu hasta kita? Bukan. Ya. Kata Al-Aufi dari Ibnu Abbas pula, baik, satu hastanya ini satu hasta malaikat. Ya, bukan satu hasta manusia. Baik, buat gambaran bagaimana malaikat yang paling besarnya, malaikat Jibril punya 600 sayap. Baik, saking besarnya bagaimana? Kalau dibentangkan sayapnya ufuk itu ujung mata memandang, ya, dari ufuk timur ke ufuk barat tertutup semuanya sama sayap malaikat Jibril. Anggaplah malaikat Jibril ini paling besarnya, ya. Baik. Maka malaikat yang lain mungkin ada yang agak kecil, tapi sekecil-kecilnya sebesar itu seperti apa? Ya, bayangkan besarnya silsilah rantai yang dipakai. Mungkin kita bertanya-tanya, manusia sebesar apa sih kok bisa sampai dirantai dengan rantai yang besar seperti ini? Jangan salah, penduduk neraka, ya, ada yang sama Allah Subhanahu wa taala dibikin besar tubuhnya. Dibikin besar tubuhnya. Sampai-sampai baina syahmatul udhun, syahmatul udhun ini, ya. Apa ini telinga yang paling bawah ini, antara telinga sampai bahunya itu berjarak 70 tahun perjalanan. Ya. Dibikin besar sama Allah. Kata Imam Nawawi, kenapa dibikin besar? Supaya setiap inci dari tubuhnya merasakan rasa sakit, supaya rasa sakitnya lebih besar lagi, lebih kuat lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya bisa jadi tetap badannya kecil, ya, tetapi oleh Allah dipaksa untuk mengangkat beban seberat itu. Ya, dia mampu mengangkatnya tetapi dengan rasa sakit, ya, dengan rasa capek yang beribu-ribu berjuta-juta kali lipat sebagaimana yang akan dia rasakan ketika dia di dunia. Ya, bayangkan mengangkat besi, seluruh besi yang ada di dunia itu satu lingkarannya. Dia harus mengangkat itu semuanya. Sedangkan ini sepanjang 70 hastanya para malaikat si rantainya ini. Dan dia harus, ya, terikat dengan keadaan ikatan yang seperti itu. Makanya kalau kita sekarang mengatakan sebagaimana celaan orang-orang zaman sekarang terhadap syariat Islam, mengatakan bahwasanya syariat Islam adalah belenggu, mengatakan bahwasanya syariat Islam mengekang, mana yang lebih mengekang? Ya, ikatan di neraka atau syariat Islam kita sekarang? Syariat kita nikmat, penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita dipermudah ini, dipermudah itu. Ya, enggak bisa ini boleh gini, enggak bisa itu boleh seperti ini, seperti itu. Ya, banyak pilihannya. Kita dipermudah banyak sama Allah. Makanya kita bersyukur dengan melaksanakan syariat yang begitu mudah, bahkan nikmat ketika kita laksanakan. Ya enggak? Ya, awalnya kita rasa berat, saumnya. Mungkin ketika kita, masya Allah, Rasulullah, kalau sudah rasakan, masya Allah, nikmatnya ibadah. Ya, maka nikmat ibadah ini, ya, ibadah atau syariat yang Allah tetapkan itu enggak ada apa-apanya dibandingkan azab neraka yang sangat-sangat mengerikan. Ini baru silsilahnya. Ya. Kemudian kita baca lagi di sini. Bahwasanya panjangnya 70 hasta itu 70 hastanya para malaikat. Wa qala Ibnu Jurayj, qala Ibnu Abbas, dari Ibnu Jurayj dari Abdullah bin Abbas, kita akan sering mendengar, ya, kalau dalam tafsir Al-Qur'an banyak dari siapa? Dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Siapa Abdullah bin Abbas? Beliau adalah anak dari Abbas ibn Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW, berarti sepupunya Rasulullah Abdullah ini. Akan tetapi Abdullah termasuk di antara sahabat yang masih kecil pada waktu itu.
beliau termasuk sahabat yang masih kecil. Jadi waktu itu terkenal ada 4 orang sahabat yang namanya sama, ya, yang disebut dengan al-abadilah al-arba'ah. Ya, 4 sahabat yang namanya Abdullah. Salah satunya Abdullah bin Abbas. Ya, usia mereka sama, masih muda. Ya, dan Abdullah bin Abbas didoakan oleh Rasulullah agar faham ilmu tafsir. Ya, kata Abdullah bin Abbas, fasluku, ya, kemudian diperintahkan agar mereka ini diikat, ya, agar para penduduk neraka ini diikat. Seperti apa cara mengikatnya? Tadkhul fistai. Subhanallah. Perhatikan di sini. Rantai yang seperti tadi besar dan mengerikannya. Bagaimana cara mengikatnya? Dimasukkan melalui lubang duburnya. Ya. Rantai ini diperintahkan untuk dimasukkan melalui lubang duburnya. Tsumma takhruj min fai, kemudian dikeluarkan dari mulutnya. Ya, seperti ini cara mengikatnya. Tsumma yadhamuna fiha kama yadhamu al-jarrad fil 'aud hina yashbi. Kemudian selanjutnya manusia bukan cuma 1 orang, ya, dalam satu ikatan rantai ada beberapa. Kemudian mereka seperti disate, ya, mereka disate sebagaimana disatenya kata apa? Ibnu Katsir di sini seperti apa? Al-jarrad, seperti belalang ketika disate, kata Ibnu Katsir. Ini keadaan mereka para penduduk neraka. Bayangkan, yang mungkin mereka ini ketika di dunia adalah orang kaya, orang hebat, bergelimang harta. Ya, mungkin mereka pemimpin kaumnya ketika di dunia. Ya, mungkin mereka dengan pongak dan dengan sombongnya berhasil menguasai ini, menguasai itu, menyakiti ini, menyakiti itu, menzalimi terus menerus. Ya, seperti yang dilakukan oleh orang Israel kepada orang Palestina zaman sekarang, yang mendoakan mereka, semua sekalian. Ya, terus menerus. Ya, mungkin itulah orang-orang inilah. Ya, orang-orang inilah yang nantinya akan mendapatkan adab yang sangat-sangat mengerikan ini. Baik. Innahu kana la yu'minu billahi al-'azim. Kemudian disebutkan oleh Allah sekarang di dalam ayat selanjutnya, ayat ke-33, keadaan mereka ini. Mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala al-'azim, ya. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan mereka tidak pernah menyemangati orang lain untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Ya, falaysa lahul yawma hahuna hamim, maka mereka tidak memiliki teman sama sekali sekarang di akhirat. Ya, mungkin dahulu di dunianya hidup dengan banyak teman, ya, mungkin mereka banyak sekutunya, banyak pendukungnya, banyak ormas yang mengusungnya dan lain sebagainya. Tetapi ketika di akhirat nanti, maka mereka akan mendapatkan penghinaan seperti itu. Wala ta'amun illa min ghislin. Ya, dan mereka tidak mendapatkan makanan kecuali dari apa? Ghislin. Ya. Dikatakan di sini, falaysa lahul yawma hahuna hamim wa la ta'amun illa min ghislin la ya'kulu illa khati'an, ay laysa lahu al-yawma man yanqudhu min 'adzabillah. Kata Ibnu Katsir, ya, mereka enggak punya teman, yakni mereka enggak punya orang yang mereka bisa andalkan untuk menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, la hamim wa huwa qarib. Hamim artinya adalah qarib, teman dekat. Wala syafi'in yuta'. Ya, tidak ada pemberi syafaat untuk mereka. Ya, tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat. Wala ta'amun lahu hana illa min ghislin. Ya, mereka enggak punya makanan kecuali dari ghislin. Nah, ini akan menjadi syahidnya, ya. Baik. Berkata Qatadah, ghislin yaitu huwa syarru ta'amil ahli, merupakan makanan penduduk neraka yang paling buruk. Ya. Wa qala Rabi' wa Dhahak wa syajara fi jahannam. Berkata Rabi' dan Dhahak, ya, di sini kita akan dapatkan banyak perbedaan pendapat dari para ahli tafsir tentang satu makna. Ya, maka bagaimana menyikapinya? Perbedaan pendapat ini, ya, bisa salah satu benar, salah satu tidak. Atau yang paling selamat cara menyikapinya, terkadang makanannya seperti ini, terkadang seperti ini. Ya, itu sudah kata seperti para ulama. Tadi disebutkan kata Qatadah itu merupakan makanan yang paling buruk. Kemudian kata Rabi', ya, wadhahak itu merupakan syajar, pohon. Ghislin ini nama pohon yang ada di dalam neraka Jahannam. Ya. Kemudian dia berkata Ibnu Abbas, tafsir dari ghislin, ma adri mal ghislin, kata Ibnu Abbas, aku tidak tahu seperti apa ghislin. Walakinni adunnu az-zaqqum, akan tetapi aku yang meyakini bahwasanya ghislin ini merupakan pohon zaqqum. Ya, kata Ibnu Abbas sama dengan zaqqum dalam salah satu periwayatan. Baik. Kemudian berkata Syubaib, ya,
dari Ikrimah, dari Abdullah bin Abbas, dari riwayat yang lain. Al-ghislin ad-dam wal ma yasil min ummi. Ghislin ini merupakan darah, ya. Ya, ini merupakan darah dan air yang keluar dari daging-daging para penduduk neraka. Baik. Ini akan menjadi minuman makanan bagi para penduduk neraka. Hadis yang tadi kita singgung ya, tentang besarnya penduduk neraka. Baik, antara telinga sampai bahunya saja butuh 70 tahun perjalanan. Ya, dikatakan dalam hadis tersebut, tajri fiha awqiyah, mengalir di sana berlembah-lembah. Berlembah-lembah dari apa? Dari darah dan nanah. Ya, bayangkan sebesar apa lembahnya, ya. Sebanyak apa darah yang mengeluar, bagaimana menyakitkannya tubuh mereka. Yang mengerikannya lagi, darah dan nanah ini itu dikumpulkan ya, dan dijadikan makanan bagi penduduk neraka yang lain. Baik, ya. Ini makanya tadi yang Nabi bilang di awal, kadang-kadang orang nggak bisa makan kalau sudah dengar ini. Baik, bayangkan bagaimana mengerikan dan menjijikannya makanan tersebut. Ya, ini akan dimakan oleh para penduduk neraka. Baik, ya. Wa qala Ali bin Abi Thalhah an al-Ghislin sadid ahli nar. Ya, dikatakan dari Ali bin Abi Thalhah, al-Ghislin ini merupakan nanahnya para penduduk neraka. Baik. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, wa laysa lahu ta'amun illa min ghislin wa huwa sadid ahli nar alladhi huwa fi ghayatil hararah wa nadri. Ya, ghislin itu merupakan nanahnya para penduduk neraka yang keadaannya itu panas. Ya. Jadi azab di dalam neraka umumnya itu panas. Yang makanannya pun panas, minumannya pun panas. Ya, minuman para penduduk neraka itu panas sekali. Tapi sebagian ketika diminum bagaimana memotong-motong usus mereka para penduduk neraka. Wanad derih, kemudian memiliki aroma yang sangat-sangat busuk. Ya, memiliki aroma yang sangat-sangat busuk. Tapi mungkin kadang-kadang kita tanya, ada satu hadis yang menyebutkan, ya, fa'inna syiddatal har wal bard min fayhi jahannam, bahwasanya dingin yang terlalu dingin, ya, dingin yang menyakitkan, menusuk, atau panas yang sangat panas itu merupakan fayhi jahannam, ya, merupakan hembusan dari nafas neraka jahannam. Ya, menunjukkan apa? Bahwasanya di neraka pun ada dingin-dinginnya, ya. Tetapi dinginnya neraka itu namanya bukan bard atau burud, ya. Kalau bard itu dingin, sejuk, enak, yang seperti di tempat kita sekarang ini. Tetapi kalau neraka itu disifatinya namanya zamharir. Ya. Zamharir ini dingin yang menusuk, dingin yang menyiksa. Ya. Kenapa disebut di sini? Ya. Karena salah satu dari makanan-makanan para penduduk neraka ada yang tersifati dengan zamharir. Makanannya ini dingin yang menusuk. Ya, dingin, bau, dan sangat sangat tidak enak lah. Ya. Sama itu pun bersumber dari darah-darah dan nanah-nanah para penduduk neraka walian. Ya. Kemudian yang selanjutnya, sebagaimana sudah sering tadi disebutkan, ya, bahwasanya di antara makanan bagi para penduduk neraka itu adalah apa? Buah zakum. Ya, buah zakum ini. Buah zakum adalah buah yang sangat-sangat mengerikan. Buah yang ketika diteteskan dari kata Rasulullah itu akan menghancurkan seluruh, ya, penduduk dunia. Menghancurkan dunia, bahkan bumi ini kalau terkena tetesan buah zakum, ya akan hancur. Bayangkan bagaimana dahsyatnya buah ini. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, inna syajarataz zakum, sesungguhnya, ya, pohon zakum, ya, ta'amul athim, ini merupakan makanan bagi para pendosa. Ya, ini merupakan makanan bagi para pendosa. Kal muhli yaghli fil qubur. Kal muhl, seperti al muhl yang yaghli, yang dia mendidih, berada di dalam perut-perut mereka para penduduk neraka. Mendidih, ya, mendidih. Zakum seperti tadi gambarannya. Kemudian disifati lagi di sini dengan al muhl. Al-muhl ini salah satu sifat, ini bukan makanan tapi sifat bagi makanan-makanan yang makanan atau minuman, lebih tepatnya minuman para penduduk neraka. Disebutkan di sini kata Syekh Sa'di, al-muhl itu kasadid al-mumtin, ya, khabithur rih.
yakni seperti nanah yang baunya sangat busuk sekali, baik ya, dan sangat-sangat keras ya, sangat-sangat pekat rasanya ini. Baik, syadidul harar, dan panas, sangat-sangat panas sekali. Ini al-muhl. Kemudian gambaran yang selanjutnya al-muhl, ya, ada yang mengatakan bahwasanya al-muhl itu timah yang dipanaskan. Ya, timah yang dipanaskan, sehingga kalau timah dipanaskan bagaimana Pak? Mencair dia. Nah, itu yang dia jadikan minuman. Ya, cairan dari timah yang panas ini itu yang akan dijadikan minuman bagi para penduduk neraka. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, ya, beliau pernah menggambarkan bagaimana al-muhl, beliau memanaskan tembaga. Ya, memanaskan tembaga sampai tembaga ini mencair, kemudian oleh beliau ya diteteskan di jalan. Nah, inilah kata beliau minuman para penduduk neraka. Ya, seperti panas, bagaimana panas ya. Ya. Bagian tubuh kita yang kuat, paling kuat sekalipun misalnya, itu akan langsung hancur mungkin terkena panasnya tembaga yang dipanaskan tembaga lebih padat lagi daripada timah ya. Itu dicairkan dan dijadikan minuman bagi para penduduk neraka. Berkata Ibnu Katsir ya, berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir, makna dari al-muhl ka'akri zait ya, seperti endapan minyak ya. Jadi bukan cuman panas, tetapi sifatnya pun gak bagus lah ya. Bayangkan minyak yang mengendap seperti apa ya, begitu kental, gimana mau diminum? Jadi minum pun susah, sudah panas, bau, ya, busuk dan lain sebagainya. Tapi sifatnya pun seperti itu ya, dia kental sekali, sangat-sangat kental. Yagli fil butun ya, dia akan bergejolak mendidih di perut-perut mereka yang meminumnya. Berkata Imam Al-Baghawi, kal-muhl huwa darrizait al-aswad ya. Yaitu merupakan minyak yang sudah menghitam ya, saking panasnya. Minyak yang sudah menghitam. Dan dia berwarna sangat keruh sekali. Ya, itulah makanan dan minuman bagi para penduduk neraka. Ya. Kurang lebih seperti itu insyaallah yang bisa kita sebutkan para jemaah sekalian. Sekali lagi ya, mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita ya untuk menyelamatkan diri dari azab yang sangat-sangat mengerikan. Jadi kesimpulannya, makanan di dalam neraka itu bukanlah makanan sebagaimana kita bayangkan sekarang. Ya, yang namanya makanan yaitu untuk kita bernikmat-nikmat, untuk kita nikmati, untuk kita rasakan rasa-rasanya. Tetapi makanan di dalam neraka itu sebagai azab. Ya, adapun makanan di dalam neraka, maka itu merupakan azab yang akan diberikan bagi mereka para penduduk neraka, orang-orang yang akan masuk dalam neraka Jahannam. Sehingga ya tentu saja ini mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita ya, untuk terus-menerus ya berusaha sekuat tenaga untuk menghindarkan diri dari azab neraka yang sangat-sangat mengerikan. Yang mungkin itu yang bisa disampaikan. Ya, ada yang bertanyakan mungkin sebelum kita tutup? Seringkali kita masih dibikin confuse gitu ya, dimana dalam hal satu amalan-amalan yang sederhana katanya bisa membuat kita dijauhkan dari api neraka gitu ya. Tapi dalam satu sisi yang lain, hal-hal yang kecil aja, katakan najis dari kencing yang terciprat aja bisa juga kita disiksa di neraka katakanlah. Nah, apakah bisa dideskripsikan katakanlah seperti itu sebetulnya, kalau yang ini nanti surga, yang ini neraka seperti itu? Atau katakanlah sekarang puasa sampai akhir nanti Idul Fitri, kemudian kan kita kembali fitri, istilahnya ya masuk surga lah gitu ya, misalnya seperti itu. Tapi kalau di sisi lain banyak hal yang juga menggiring kita ke neraka. Jadi gini Bapak ya, prinsip asal di dalam dalil ya, apa yang kita katakan terhadap dalil ini sebelum kita bahas ya Pak. Secara umum setiap kali dalil yang datang, maka kita katakan selama itu dalil sahih ya, baik dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi SAW, maka prinsip kita katakan apa? Sami'na wa ata'na ya. Kita dengar, kita taat, dan kita yakini itu sebagai sebuah kebenaran. Adapun pada hakikatnya
artinya tadi yang disebutkan tidak ada pertentangan sama sekali. Ya. Semuanya tidak ada pertentangan. Betul, terkadang ada hal yang kecil dan itu membuat seorang masuk surga. Dan terkadang ada hal-hal kecil yang lain pula dan itu tetap membuat dia masuk ke dalam neraka. Ya. Dan yang menjadi tolak ukur utama intinya adalah keimanan. Ya, tolak ukur inti utamanya adalah tauhid, agama yang kita pegang, agama Islam. Setiap seorang yang sudah memegang penuh agama Islam, ya, maka dia akan selamat dari apa? Dari kekalnya api neraka. Itu yang pertama. Itu yang sudah pasti. Islam ketika dia pegang sampai dia mati, maka dia sudah terjamin dari kekalnya api neraka. Tapi tadi sebutkan kok bisa amal-amal kecil membuat dia masuk ke dalam neraka, amal-amal kecil membuat jadi azab. Tapi sedangkan sebagian amal-amal yang lain demikian. Yang pertama perlu diketahui, ya, mereka yang amalannya nanti kan ada, inilah adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti akan ada timbangan, ya, nanti akan ada pertimbangan, ya, akan ada mizan, akan ada hisab, akan ada apa? Pemberian catatan yang tadi kita singgung, ya. Nah disitulah manusia nanti akan ditimbang mana yang lebih berat, ya, mana yang lebih berat. Dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, banyak sekali dalil-dalil menyebutkan kalau amalan kebaikan, ya, itu dikali lipatkan, Pak. Amalan kebaikan saat minimal berapa kali lipat? 10 kali lipat. Itu amalan kebaikan. Tetapi amal keburukan tetap dihitung satu, ya, tetap dihitung satu. Sehingga mereka yang masuk ke dalam neraka terlebih dahulu sudah bisa kita bayangkan sedang sebenarnya memang sudah parah sekali. Ya, mereka orang-orang yang betul-betul parah kehidupannya. Ya. Sehingga Allah nggak bisa mengampuni lagi dia. Ya, Allah sudah tidak bisa mengampuni lagi orang-orang ini. Bahkan, dalam surat Al-A'raf itu disebutkan orang yang ketika ditimbang ternyata akhirnya sama ujungnya. Akhirnya dia banyak dosanya. Ya, manusia dosanya ini banyak, amalannya sedikit. Tetapi ketika ditimbang amalannya ini nggak bisa buat dia masuk langsung ke dalam surga. Ya, masuk neraka pun nggak bisa. Apa yang terjadi? Mereka akan disimpan di tempat yang disebut dengan Al-A'raf. Ya, tempat antara surga dan neraka. Bagaimana ujungnya? Ujungnya tetap masuk ke dalam surga. Ya, ujungnya tetap mereka ini orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Tetapi agak-agak terakhir masuknya. Ya, bukan orang yang awal-awal masuk ke dalam surga. Jadi intinya ya tetap, ya Pak, kembalinya kepada keimanan. Ya, semakin kuat keimanan seseorang, semakin besar jaminan dia untuk masuk ke dalam surga secara langsung. Gitu. Dan kuatnya iman bagaimana? Kuatnya imannya dengan amal. Ya, kata para ulama, yang namanya iman itu bertambah dengan amal, berkurang dengan maksiat. Ya, jadi nggak bisa dipisahkan antara iman dengan amal, itu nggak bisa, sama sekali nggak bisa dipisahkan. Jadi setiapnya, makanya kalau rukun Islam itu maka tercakup di dalamnya rukun iman dan rukun Islam. Dikatakan iman sama, iman pun tercakup di dalamnya rukun iman dan rukun Islam. Ya, rukun Islam itu amalan zahir, rukun iman amalan batin. Semuanya ini harus ada. Ya, rukun iman dan rukun Islam di dalam kehidupan kita itu semuanya harus terpenuhi. Gak bisa cuma salah satu aja, gak bisa hanya sebagian saja. Sehingga semuanya akan menjadi ujungnya nanti adalah timbangan. Ujungnya nanti adalah timbangan. Betul. Dalil-dalil menyebutkan ini menjadi sebab. Dalam arti kalau tidak ada amalan yang lain selain amalan ini. Ya, sebagaimana yang terjadi kepada sebagian manusia, ada orang nggak punya amalan kecuali datang dalilnya ya. Saya sedikit lupa. Datang dari orang nggak punya amalan kecuali dia membebaskan hutang saudara yang berhutang kepada dia. Amalannya cuma itu aja. Dan gara-gara cuma amalan ini dia masuk ke dalam surga. Ya, gara-gara satu amalan ini dia masuk ke dalam surga. Kemudian cerita tentang siapa? Wanita Bani Israil yang memberi makan, yang memberi minum kepada anjing itu. Ya, dengan satu amalan ini dia masuk ke dalam surga. Ya, dengan satu amalan ini dia masuk ke dalam surga. Tapi menunjukkan besarnya pahala dari amalan tersebut. Ya, besarnya pahala dari amalan ini. Seperti itu. Ya, dan dia amalan-amalan yang lainnya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu nih Pak ya. Ustaz mau tanya, minta dijelaskan yang ayat 34 yang surat itu tadi Al-Haqqah yang wala yahudu ala tu'amil miskin itu kenapa jadi sebab penghuni neraka? Nah, kan sebab pertamanya kan iman, terus sebab keduanya di sini ada, dan juga dia tidak mendorong orang untuk memberi makan orang miskin. Iya. Itu gimana?
Itu salah satu sebab ya, salah satu sebab dalam artian dia nggak memenuhi hak-hak orang miskin. Tidak membayar zakat. Ya, mereka ini orang yang nggak mau membayar zakat. Maksudnya di sana. Ya, karena yang wajib dari harta yang harus kita keluarkan adalah zakat. Adapun sedekah kemudian yang lainnya itu sifatnya sunnah. Ya, itu merupakan sifatnya sunnah. Adapun yang wajib itulah zakat. Yang dimaksudkan di sana adalah mereka yang tidak membayar zakat yang itu merupakan hak bagi orang-orang miskin. Seperti itu. Ya, maksudnya itu. Itu kalau nggak salah disebutkan dalam surat lainnya ya Ustaz ya? Banyak wah. Dalam apa itu? Al-Aika ya. Makanya penting ya bagi kita ya tambah juga meskipun wajibnya zakat, tapi kenapa tidak kita tambah dengan sedekah ya kepada orang-orang yang membutuhkan. Enggak ada lagi. Silakan Bro. Ada dua yang pertama, apakah ada keterangan bahwa si penghuni neraka itu tetap memakan dan minum tadi yang dijelaskan itu. Saran yang keduanya, ketika sudah ketika sudah cukup bersih, apakah nanti ada persiapan atau diapakan dulu sebelum masuk surga ya surga. Jadi kalau mereka para penduduk neraka ya yang kekal, yaitu orang kafir dari orang-orang yang tidak beriman sama Allah, ya, maka mereka akan kekal dan banyak keterangan yang menyebutkan azab bagi mereka itu nggak berhenti. Ya, azab mereka nggak berhenti. Maka sangat Allah apakah ada keterangan yang secara spesifik gitu ya, bahwasanya mereka makan itu terus menerus atau tidak? Cuman secara azab mereka terus menerus. Terus menerus. Jadi ada kemungkinan makanan itu pun akan terus dimakan. Kemungkinannya besar mereka terus memakan makanan tersebut. Bagi orang-orang kafir, kenapa? Karena mereka akan kekal di dalam neraka, terus menerus ada di sana. Nah, bagi mereka yang akan keluar, orang-orang beriman tetapi banyak dosanya. Nah, betul seperti yang Bapak bilang tadi. Nanti banyak keterangan, ya. Khusus bahkan kalau kita katakan penduduk neraka, mereka nggak mati. La yamutu fiha wa la yahya. Nah, khusus untuk ahli tauhid itu mati. Ada keterangan mereka akan mati. Ada disebutkan di antara maknanya mati ini dibikin oleh Allah lupa dari rasa-rasa yang pernah dirasakan dari azab neraka. Ya. Kemudian dia dimasukkan ke dalam sungai yang disebut dengan Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Ya, kemudian dia bangkit lagi hidup lagi. Ya, ketika tubuhnya sudah tak berbentuk tuh ya, karena sudah hancur karena azab di dalam neraka. Sudah hancur betul, akhirnya dia dimasukkan ke dalam sungai itu dan bangkit kembali, tumbuh lagi, ya, tubuhnya tumbuh lagi, normal kembali, baru setelah itu dia dimasukkan ke dalam surga. Ya. Seperti itu keadaan orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Betul ada persiapan terlebih dahulu, ya, persiapan terlebih dahulu sebelum dia merasakan. Salah satunya itu Allah menghapuskan ingatan dari rasa sakit yang pernah dia rasakan ketika di neraka. Ya, seperti itu. Jahanam ini. Terlewat satu lagi. Jangan kau menyiksa hewan atau apa gitu ya, sama dengan Allah menyiksa di dalam neraka. Itu apakah ada keterangan yang jelas? Baik, iya salah satu larangan untuk menyiksa makhluk. Ya nanti dia akan diadab dengan adab yang semisal di dalam neraka. Ya, tapi menunjukkan yang pertama ini dosa besar. Menunjukkan bahwasanya pelakunya ini dosa besar, tetapi tidak sampai kufur ya, syirik. Dosa besar, pokoknya dosa selain syirik. Semua dosa selain syirik, dosa yang kategorinya dosa besar ya. Artinya tidak mengeluarkan dari keislaman. Tapi dosa-dosa ini masih punya harapan diampuni. Ya. Dosa-dosa seperti ini masih punya harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya. Ketika kalau dosa-dosa kecil itu sudah besar sekali kemungkinannya, ya, sudah hampir dipastikan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan terhapuskan dengan amal-amal soleh, ya, seperti sholat Jumat, kemudian saum, ya, kemudian saum di bulan Muharram, itu kan menghapuskan dosa setahun, itu menghapuskan dosa-dosa kecil maksudnya. Ya. Adapun dosa-dosa besar itu masih besar kemungkinannya diampuni, apalagi kalau kita bertobat. Kalau kita bertobat kepada Allah itu masih bisa diampuni.
Ya seperti tadi dosa menyiksa hewan atau dosa yang lainnya, ya. Dosa minum khamar misalnya, berbuat keburukan, bahkan membunuh sekalipun, ya, itu masih bisa diampuni. Baik. Yang perlu, yang kadang-kadang orang salah kira, banyak orang mengira dosa minum khamar, berzina, membunuh, mencuri, merampok, ya ini dosa lebih besar daripada meninggalkan sholat. Salah. Ya. Dosa meninggalkan sholat jauh lebih besar daripada semua dosa itu. Ya, kadang banyak orang bilang, saya mah gak apa-apa lah, gak menjalani syariat, yang penting saya gak mencuri, saya gak merampok. Kadang dia lebih buruk daripada orang yang sholat, ya, daripada pencuri yang sholat, daripada perampok yang sholat. Kadang dia lebih buruk dari orang yang gak sholat. Bukan berarti mencuri juga bagus, gak ada bagus-bagusnya sama sekali. Yang namanya dosa ya dosa, tetapi kadar keburukannya lebih buruk mereka yang meninggalkan sholat. Ya, lebih buruk lagi mereka yang sholat tapi sholatnya dia, itu lebih buruk lagi keadaan. Ya, oleh karena itu hati-hati masalah amalan-amalan hati. Baik, ya, oleh karena itu hendaknya kita hati-hati ya dengan dosa-dosa, apapun jenis dosa, baik harus kita berhati-hati. Walaupun sekali lagi, selama bukan syirik, ya masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau kita bertobat. Ya, kalau kita bertobat, banyak istighfar, banyak minta ampun sama Allah. Ya, bulan Ramadan ini salah satu momentum kita minta ampunan sama Allah. Kita banyak dosa yang enggak kita ketahui, tapi itu bisa menjadi harapan bagi kita untuk agar dosa-dosa kita diampuni sama Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah kita juga Pak ya, mudah-mudahan bermanfaat. Allah Taala bisa bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari segala kesalahan dan mohon maaf kepada semua yang mendengarkan dari segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.